Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ananda Ayu Fitriana, asal cabang Bangkalan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas LK2 HMI cabang Persiapan Blitar. Di sini saya akan sedikit mereview dari materi apa yang telah disampaikan tadi mengenai Ideopol Stratak, yakni tentang paradigma ideologi dunia dan kedudukan. Sebelumnya teman-teman apakah sudah mengetahui mengenai apa sih itu ideologi? Nah, ideologi di sini adalah cara pandang atau cita-cita. Selanjutnya yakni mengenai politik. Politik di sini adalah cara memperoleh sesuatu. Kemudian organisasi. Nah, organisasi di sini dapat diartikan mengenai kerjasama, tujuan, atau sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama. Kemudian strategi. Nah, teman-teman, strategi di sini adalah rencana yang disatukan atau menyeluruh dan terpadu yang menggaitkan keunggulan. Selanjutnya, strategi ini juga dapat diartikan merupakan tindakan yang bersifat incremental, yakni adalah senantiasa mengikat dan terus-menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang tujuan yang diharapkan. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh kajian isu global kontemporer, yakni ada ekonomi perdagangan, kemiskinan, kemudian ada pembangunan atau kemajuan, terus eksploitasi. Nah, ada regionalisme, nasionalisme, terus ada etnonasionalisme, terorisme, HAM, nuklir, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan apa sih 4 elemen penting kekuatan utama perubahan global. Ini adalah 4I. Yang pertama investasi, yang kedua adalah industri, yang ketiga informasi, dan yang keempat adalah individu. Kemudian teman-teman, bagaimana sih posisi Indonesia hari ini? Nah, terjadi tradisi ideologi dari developmentalisme menjadi 3 kemungkinan. Yang pertama yakni adalah sosialisme demokrat yang dekat dengan ideologi negara atau Pancasila. Nah, di mana fungsi negara di samping memfasilitasi kepentingan pasar juga melindungi yang lemah. Kemudian ada kapitalisme. Ini adalah ideologi ini tetap menjaga dominan dengan wajah baru teknotralisme dan globalisme. Selanjutnya yakni ada fundalisme Islam. Di sini adalah ideologi ini masih mencari format sistem bernegara dan bermasyarakat. Selanjutnya teman-teman, yakni ada implikasi globalisasi. Nah, selanjutnya ini di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi yakni ada transisi dari organisasi Fordit ke post-Fordit, promosi dan pola konsumsi global. Ini adalah arus barang tanpa hambatan, investasi lintas batas, dan munculnya tekanan-tekanan pada peranan tenaga kerja dan masyarakat dari kekuatan global. Selanjutnya yakni ada politik. Nah, politik di sini adalah sejumlah negara kehilangan kedaulatan atau the end of nation state. Kemudian melemahnya gagasan tentang keluarga negara sebagai sebuah konsep yang utuh tentang hak dan kewajiban serta status. Kemudian ada budaya. Nah, globalisasi ini menyuarakan homogenitas dan standaritas budaya di satu sisi, di sisi lainnya menyebarkan fragmentasi dengan munculnya gerakan-gerakan lokal. Selanjutnya yakni adalah globalisasi ekonomi. Wah, sangat menarik sekali ya teman-teman mengenai globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi sendiri tentunya ini ada
yang disampaikan pemateri tadi ada integrasi tenaga kerja dan ekonomi nasional ke arena global, pasar bersama dengan fakta perdagangan. Selanjutnya yakni adalah perubahan pola pertukaran antar bangsa, perubahan dari model produksi Fordist yang kaku, kemudian munculnya kekuatan produksi yang baru dari mode produksi mesin industri menuju industri dikontrol mikrochip, robotchip, otomotif gitu teman-teman. Selanjutnya apa sih tantangan nih, tantangan ke depan HMI itu bagaimana sih? Nah, tantangannya yakni adalah pertama, pertarungan ideologi saat ini tidak lagi terjadi antar tiga kekuatan, sosialisme, kapitalisme, fungsionalisme. Kemudian saat ini yang muncul adalah isu globalisasi yang merupakan tawaran barat yang menginginkan mekanisme pasar. Kemudian kemungkinan sosialisme yang diwakili negara-negara Eropa yang bercirikan integral mulai menerima mekanisme pasar dengan mengkoordinasi kepentingan sosial. Selanjutnya sedangkan Konfusianisme adalah pandangan yang meletakkan prioritas keluarga. Kemudian ideologi ini bersifat kolaboratif dalam menjalankan kehidupan berbangsa, namun juga sangat kapitalis terhadap bangsa lain. Baik teman-teman, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya juga membuat seperti bahkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.